Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam Jumat ini kembali Allah izinkan kita untuk bermuhajahah, bersilaturahim dan juga belajar bersama. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik takwa tatkala kita di akhirat, sebaik-baik bekal tatkala kita di akhirat adalah bekal takwa. Mudah-mudahan setiap kajian-kajian kita itu mampu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah persoalan yang rumit atau yang sedang dihadapi, itu setiap orang pasti pernah punya masalah. Setiap orang pasti pernah menghadapi persoalan-persoalan, baik itu persoalan yang ringan maupun persoalan yang berat. Hanya saja diri kita kadang tidak sadar bahwa kita punya potensi yang luar biasa yang sudah Allah siapkan, yang itu mampu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan setiap kita persoalan. Setiap kita punya persoalan dan juga masalah-masalah. Ada 4 golongan seseorang ini ketika berkaitan dengan persoalan hidup. Yang pertama yaitu adalah orang yang sadar bahwa diri mereka punya masalah dan mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini bagus ya. Yang kedua, yaitu adalah orang yang sadar bahwa dia punya masalah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan inilah yang dahulu dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Di usia 38 tahun, melihat kondisi umat masyarakat ketika itu dalam kondisi yang semrawut, kacau. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira. Berulang di usia ketika 39 tahun. Kemudian berulang lagi di usia 40 tahun. Beliau menyendiri di Gua Hira. Tatkala di usia 40 tahun inilah kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul kita Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran inilah kemudian Rasul kita Muhammad SAW menyelesaikan segala permasalahan yang ada di umat yang sudah berjalan 600 tahun lamanya. Rasulullah sadar bahwa ada masalah di umat, ada problem, ada persoalan, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu kemudian minta kepada Allah dan kemudian dibantu oleh Allah untuk menyelesaikannya, yaitu dengan Al-Quran. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga yaitu adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya punya masalah. Meskipun tatkala dia punya masalah,
dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Ketika dia tidak segera sadar, maka tidak akan segera menemukan masalahnya. Nah, apa yang kemudian membuat seseorang yang tidak sadar bahwa dirinya punya masalah? Dia tidak mau terbuka, tidak mau belajar, tidak mau membuka ilmu, menutup diri dengan kesombongan-kesombongan. Sehingga tidak sadar bahwa dirinya punya masalah. Dan yang keempat adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya punya masalah, tetapi tatkala dia tahu bahwa dirinya punya masalah, itu pun tidak bisa menyelesaikan. Nah, ini yang parah. Ya. Dia tidak sadar bahwa dirinya punya masalah, kalaupun tahu dia ada masalah dan itu tidak bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya masalah. Pernah merasakan adanya masalah dalam kehidupan kita. Dan ternyata kalau kemudian kita mau teliti dan kita mau jujur pada diri kita, pola dalam menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain itu selalu sama polanya. Sehingga kita nanti coba akan belajar bagaimana tatkala betul-betul ada masalah yang sudah betul-betul rumit, seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikannya, langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, baik. Saya akan mulai ke materinya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Nah, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang pernah menerima e-book saya ya, judulnya adalah inilah solusi saat ditimpa persoalan rumit. Yang di mana nanti kita akan ajarkan yaitu untuk melakukan 5 langkah sederhana, dan ini semua langkah sederhana ini ada di dalam Al-Quran dan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mencontoh saja pola-polanya ini. Sebagai mukadimah, saya menyampaikan bahwa hidup itu adalah ujian dan setiap makhluknya Allah, utamanya manusia termasuk kita semuanya ini, yang telah mengaku di hatinya ada iman, maka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini pun nanti bentuknya bermacam-macam. Bisa berupa kesenangan, bisa juga berupa kesedihan. Jadi senang itu ujian, sedih juga ujian. Salah satunya adalah tatkala mendapatkan ujian berupa persoalan yang mungkin kita anggap persoalan ini sangat rumit. Serumit apapun persoalan yang sedang Anda hadapi saat ini, sebesar apapun beban persoalan tersebut, sejatinya persoalan itu ketika di hadapan Allah itu sangatlah kecil dan sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Sehingga apapun dan bagaimanapun itu, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah menemukan jawaban-jawaban, menemukan solusi-solusi dari setiap persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Ada yang mungkin sedang rugi usahanya, bangkrut, ditipu oleh orang lain, difitnah, dan bahkan berbagai persoalan rumit lainnya. Ini semua ada solusinya. Dan nanti teman-teman, kita hanya melakukan 5 langkah sederhana saja. Dan saya sudah menemukan di lapangan, tidak semua orang melakukan 5 langkah. Bahkan ketika mereka baru melangkah 1, baru melangkah 2, itu pun sudah ketemu titik terangnya dan sudah menemukan solusinya. Sudah diberikan jawaban-jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena solusinya adalah manut Quran. Dengan manut Quran, insya Allah segala persoalan kita akan beres. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebenarnya kalau kita kemudian berbicara tentang masalah, berbicara tentang persoalan hidup, itu tidak lain dan tidak bukan adalah terkait dengan sudut pandang. Bagaimana seseorang itu memandang sebuah masalah. Bisa jadi satu orang memandang masalah itu berat, tetapi bagi orang lain masalah itu sangat ringan. Sebagaimana di gambar Bapak Ibu bisa lihat, kawan-kawan ya, ada satu orang mengatakan ini angka 6. Dari sisi lain mengatakan ini angka 9. Dan keduanya ini benar. Ya. Tidak bisa kemudian kita menyalahkan salah satu, hanya karena memang ini sudut pandangnya yang berbeda. Begitu juga nanti ketika kita melihat sebuah permasalahan, ya, dari mana sudut pandang kita. Ada contoh lain lagi misalnya. Seseorang yang diminta untuk menghitung balok. Satu orang menghitung, ini jumlahnya 4, bos. Satu orang lagi bilang, ini cuma 3. Ini kalau kemudian diteruskan, ngotot, nggak akan selesai. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kan nanti, tatkala kita melihat sebuah masalah, cobalah sedikit keluar dari masalah itu, out of the box. Bapak Ibu keluar dari masalah itu, melihat dari sisi yang lain. Ada apakah nilai dari sisi yang lain? Masalah ini kalau kemudian kita lihat dari sisi yang lain itu, nanti terlihat seperti apa? Nanti Bapak Ibu akan melihat perbedaannya. Terkait dengan bagaimana sudut pandang seseorang, ada sebuah perusahaan yang melakukan uji tes terhadap tim marketingnya. Yang dimana mereka diminta menjual sisir kepada para biksu di biara. Yang kita tahu Bapak Ibu bahwa orang-orang para biksu di biara itu mereka tidak punya rambut, kepalanya plontos. Bagaimana cara menjualnya? Marketing pertama datang ke biara, melihat kondisi. Wah, ini tidak mungkin laku ini. Siapa yang mau beli? Orangnya pada gundul-gundul nih, plontos semua ini. Buat apa sisir? Ya, karena melihat dari fungsi sisir tersebut untuk sisiran. Dia pulang kembali ke kantor. Bos, gagal, nggak akan laku nih. Dikirimlah marketing kedua. Dia ke sana melihat, wah, ternyata di biara itu ada angin yang cukup kencang tiupannya sehingga membuat rambut para pengunjung itu sering berantakan. Maka dia tawarkan sisir ini kepada para pengunjung yang mereka tidak bawa topi, yang rambutnya berantakan. Terjual nggak? Terjual. Tapi jumlahnya tidak banyak. Lalu kemudian dia pulang, lapor sama si bos. Bos, laku bos. Tapi tidak banyak. Karena orang yang tidak bawa topi sedikit. Orang yang rambutnya berantakan tidak banyak. Lalu kemudian dikirimlah marketing yang ketiga dengan sudut pandang yang berbeda lagi. Ya begitu ke sana mengamati situasi dan kondisi, lalu kemudian menemui kepala biara. Minta tanda tangan di setiap sisirnya. Yang kemudian dijual dijadikan sebagai souvenir dari biara tersebut. Setiap pengunjung akan datang beli, setiap pengunjung datang dan belikan itu sebagai souvenir. Dan akhirnya laku banyak. Ini kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada satu orang melihat sebuah permasalahan, itu betul-betul sebagai sebuah masalah dan itu momok bagi kehidupannya. Tetapi ada juga orang lain yang melihat sebuah masalah itu sebagai sebuah tantangan dalam hidupnya. Ketika dia mampu menyelesaikan satu masalah, maka dia punya potensi yang jauh lebih besar lagi. Tatkala anak sekolah menyelesaikan satu persoalan matematika, selesai, itu sebuah tantangan dan dia punya kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Jadi sebenarnya
terkait dengan persoalan, permasalahan besar dan kecilnya sebuah masalah yang sedang kita hadapi, itu terkait daripada sudut pandangnya. Dari mana kita melihat sudut pandang tersebut. Oke ya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan banyak potensi kepada diri kita. Hanya saja kita yang enggak mau belajar. Tidak bisa atau belum bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada. Bapak Ibu bisa lihat. Satu orang punya tangga yang begitu banyak. Hanya untuk melihat di balik dinding, tangganya ditumpuk-tumpuk. Ini kalau ditambah tangga lagi, itu tidak akan mempengaruhi potensinya. Dia punya banyak potensi di situ, punya banyak tangga, tapi nggak ngerti gimana cara mengoptimalkannya, cara nggunainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya hanya numpuk saja di situ. Padahal mungkin barangkali dia hanya ambil satu tangga saja, itu sudah cukup buat dia melihat ke balik dinding. Allah Subhanahu wa taala itu nggak cuma satu ngasih kita jalan, nggak cuma satu ngasih kita solusi, nggak cuma satu ngasih kita cara untuk menyelesaikan tiap kita punya persoalan hidup. Banyak Allah itu. Ya, banyak banget. Hanya saja kemudian kita tidak bisa mengoptimalkan semuanya. Contoh, dari sholat saja. Sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam, tatkala kita betul-betul bisa mengoptimalkan sholat itu, insya Allah bisa memenuhi segala hajat hidup kita. Bisa memenuhi segala hajat yang kita inginkan. Doa apapun kita panjatkan dalam sholat, insya Allah luar biasa. Itu baru sholat. Belum amalan, belum ibadah-ibadah yang lain. Dan kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya potensi yang luar biasa. Oke, itu ya. Baik. Nah, dari 5 langkah sederhana itu apa yang pertama? Yaitu adalah ikhlas, Bapak Ibu. Kawan-kawan sekalian, ya. Tatkala kita punya masalah, tatkala kita ada persoalan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita ikhlas. Nerima dulu, diterima. Masalah itu jangan ditolak. Karena sekeras apapun kita menolak sebuah masalah yang datang pada kita, maka tidak akan pernah merubah keadaan. Bahkan mungkin semakin kita itu tidak nerima dengan masalah yang sedang kita hadapi, itu akan membuat semakin kita itu tertekan. Hidupnya makin nggak nyaman, nggak tenang. Coba kalau kemudian kita mau ikhlas, diterima. Ya Allah, saya terima. Masalah ini dari Engkau saya terima, ya Allah. Ya. Maka belajarlah untuk ikhlas, kawan-kawan. Menerima apapun yang terjadi. Karena ini sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap diri itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat akan diuji bagaimana dia bisa memanfaatkan kesehatannya. Kalau tidak bisa, maka akan diuji dengan sakit. Mampu nggak dia memanfaatkan sakitnya itu? Karena dalam sehat itu ada potensi kebaikan, dalam sakit pun juga ada potensi kebaikan. Dalam kekayaan ada potensi kebaikan, dalam kemiskinan juga ada potensi kebaikan. Dalam kelapangan kita punya potensi kebaikan, dalam kesempitan pun kita punya potensi kebaikan. Dan itu semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendirian akan diuji oleh Allah, punya pasangan pun juga akan diuji oleh Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita ikhlas ataupun tidak menerima setiap persoalan yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai orang-orang yang apabila ditimpa musibah, untuk bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bahwa sesungguhnya kami ini, kita semua ini adalah miliknya Allah, dan hanya kepada Allah lah kita itu akan kembali. Segala kebaikan dari Allah, segala keburukan dari Allah, dan setiap saat apapun yang dititipkan Allah kepada kita itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ikhlas. Mau dikasih kebaikan ikhlas, ya kan? Mau diberikan ujian juga ikhlas. Semuanya kita terima. Karena sejatinya segala sesuatu itu datangnya dari Allah, hanya milik Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, itu tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia, yaitu Allah. Dan jika Dia, Allah, mendatangkan kebaikanmu, maka tidak ada Allah, ya, itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tatkala Allah datangkan kebaikan, tidak akan ada orang yang dapat menghalangi kebaikan itu. Karena semua sudah Allah atur sedemikian rupa. Sekali lagi Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, maka harus ikhlas. Tatkala Allah berikan kebaikan, itu datangnya dari Allah. Tatkala Allah berikan ujian, itu datangnya dari Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghalanginya, mampu menghilangkannya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita kembali dan tempat kita meminta untuk diselesaikan segala persoalan kita. Ada lagi surat An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, itu semua adalah dari Allah. Dan apapun bentuknya bencana yang menimpa kita semua, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Tatkala ada kebaikan, maka kita harus yakin bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan tatkala ada keburukan yang kita rasakan saat ini, itu semua lantaran kesalahan, lantaran dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Maka tinggal kita kemudian mengoreksi diri. Tinggal kita kemudian belajar. Tinggal kita kemudian mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Tidak juga kemudian harus menyalahkan orang lain. Apalagi sampai kemudian menyalahkan Allah. Nah, ini tidak baik, ya. Justru kita harus menyalahkan diri kita sendiri, koreksi terhadap diri kita sendiri atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan kami Allah itu mengutus Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan mengeluh, yakin bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu atas kesalahan diri kita sendiri. Maka tatkala saat ini kita sedang berada dalam keburukan, maka yakinlah Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan di hari esoknya. Ya, ikhlas menerima atas segala apa yang Allah berikan. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kami Allah itu akan menguji kita semuanya itu dengan kebaikan dan keburukan. Itu sebagai apa? Sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nanti kelak kita itu kepada Allah, itulah tempat kita kembali yang sebenarnya. Dan setiap kita sekali lagi itu akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Tatkala kita diuji kebaikan oleh Allah kok gagal, maka Allah akan uji kita dengan keburukan. Dan tatkala Allah uji kita dengan keburukan kok gagal, dengan apa lagi Allah akan berikan ujian untuk diri kita agar kita bisa sukses dan juga selamat, agar kita bisa lulus dari ujian ini.
tatkala Allah berikan sakit untuk diri kita, barangkali Allah inginkan agar kita itu sadar betul mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali tatkala kita diberikan ujian sehat oleh Allah, kita gagal. Maka Allah lantas berikan kita itu apa? Nikmat sakit. Tatkala kita punya usaha yang besar, bisnis yang besar, Allah ujikan kita di situ dengan kebaikan-kebaikan dunia dan kita gagal, maka bisa jadi Allah kemudian cabut nikmat itu dan kita diuji dengan keburukan. Apa itu? Usaha bangkrut, meninggalkan hutang, keluarga berantakan. Dan kita selalu dikejar-kejar orang lain. Kenapa? Barangkali karena kita gagal dalam ujian kesuksesan. Barangkali kita gagal dalam ujian kesuksesan. Ya, maka itu Bapak Ibu. Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan keburukan ataupun dengan kebaikan. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan, nerimo dalam keadaan apapun, mau diberikan ujian sakit, mau diberikan ujian sehat, mau diberikan ujian keburukan, mau diberikan ujian kebaikan, kita harus senantiasa ikhlas, nerimo. Karena dengan kita kemudian nerimo segala yang diberikan oleh Allah, maka disitulah Allah akan berikan, Allah akan balas, Allah akan respon dengan memberikan ketenangan dalam hati. Dan ini luar biasa, kawan-kawan. Ya. Ini luar biasa. Ada di antara kita yang mereka masih punya hutang ratusan juta, masih punya hutang miliaran rupiah, tapi mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa berbagi kebaikan. Kenapa? Hatinya tenang. Dia punya Allah. Diberikan ketenangan oleh Allah. Dan tatkala ketenangan hati itu sudah Allah berikan kepada seseorang, ini sebenarnya adalah lampu hijau dari Allah bahwa Allah akan segera memberikan pertolongannya untuk menyelesaikan segala persoalan yang sedang kita hadapi. Maka yang kemudian jadi pertanyaan adalah, tatkala kawan-kawan sudah berikhtiar, tatkala kawan-kawan sudah mulai membenahi diri, mulai membenahi ibadah, kok kemudian belum ada rasa tenang dalam dirinya, dalam hatinya, maka coba koreksi kembali. Ibadah kita seperti apa? Jangan-jangan niat ibadah kita masih salah. Jangan-jangan mindset kita masih salah. Karena sebenarnya insya Allah, tatkala seseorang itu sudah betul-betul kembali kepada Allah, betul-betul sadar, ikhlas, nerimo segala persoalan yang sedang Allah berikan untuk kita sebagai ujian, maka disitulah Allah akan merespon bentuk keikhlasan kita itu dengan memberikan ketenangan dalam hati kita. Rasa tenang dulu. Ya. Rasa tenang. Ini sebagai awal. Kita itu akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Tatkala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah tahu bahwa kita itu sanggup untuk memikul dan menyelesaikan persoalan itu. Hanya saja kemudian kita sudah gelap mata, hanya saja kemudian rasa ikhlas kita sudah hilang, sehingga yang ada adalah kegelisahan dan kegelisahan. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan sampai kemudian pada tahapan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Why? Kenapa harus saya ya Allah yang diuji? Kenapa saya harus diuji dengan ujian seperti ini ya Allah? Jadi seolah-olah kemudian malah menyalahkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan mungkin membebani seseorang itu melainkan dari kesanggupannya. Ya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan kemudian seseorang itu akan mendapatkan pahala itu dari apa yang dia usahakan. Dari apa yang dia
dia kerjakan. Tatkala kemudian ujiannya makin berat, usahanya semakin berat juga dalam menyelesaikan permasalahan itu, maka pahalanya akan jauh lebih besar. Sebagai contoh orang bekerja. Seorang yang bekerja hanya mampu mengangkat 2 karung. Dibandingkan dengan orang yang bekerja mampu mengangkat 10 karung, tentu upahnya itu berbeda. Akan lebih banyak orang yang bisa mengangkat 10 karung. Tatkala seseorang itu diberikan ujian yang jauh lebih besar daripada orang lain, dalam pandangan kita, dalam kacamata kita, maka yakinlah bahwa tatkala kita bisa menyelesaikan itu semua, maka jatah pahala kita akan jauh lebih besar daripada orang yang hanya diuji dengan hal-hal kecil. Bahkan tatkala seseorang belum bisa menyelesaikan atau belum ditolong oleh Allah untuk menyelesaikan persoalannya pun, tatkala beban kehidupannya itu lebih berat daripada orang lain, maka pahalanya pun Allah sudah catat pahala itu jauh lebih besar. Kuncinya apa? Kuncinya adalah pada keikhlasan. Masalah kecil kalau kita nggak ikhlas, ya bisa jadi nggak akan dapat apa-apa. Atau sebaliknya masalah besar kita ikhlas, maka akan dapatkan pahala yang jauh lebih besar. Ya, seperti itu. Lalu kemudian Allah ajarkan agar kita itu mau doa, ya. Agar kita mau doa. Ini di surat Al-Baqarah akhir ya. Di ayat 286. Nanti boleh dibuka. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kita doa, kita mohon sama Allah ya. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami ini lupa. Atau sampai kemudian kami itu melakukan sebuah kesalahan, itu jangan hukum kami. Karena kelupaan kami itu, karena kealpaan kami itu. Ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami dengan beban yang berat. Yang sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Beban-beban yang dibebankan oleh orang-orang sebelum kita. Ya kenapa? Karena mereka kurang ikhlas dan karena mereka kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pikulkan beban-beban yang berat kepada kaum-kaum terdahulu. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi minta kepada Allah bahwa pastikan ya Allah, apa yang kami pikul itu adalah sesuatu yang kami itu sanggup untuk memikulnya. Maka dari itu berilah maaf pada kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Dan rahmatilah kami. Karena Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum orang-orang yang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tatkala kita mendapatkan sebuah permasalahan, baik itu masalah yang ringan ataupun masalah yang rumit, yang seolah-olah sudah sangat berat, kita nggak tahu lagi solusinya bagaimana, maka langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus ikhlas. Ya, ikhlas menerima masalah itu. Insya Allah, dengan kita ikhlas, Allah akan datang dan kemudian memberikan jawaban atas apa yang sedang kita ikhlaskan itu. Dan Allah akan merespon dengan kita mengikhlaskan segala sesuatu yang kita terima dari Allah ini, Allah akan merespon dengan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan tatkala Allah sudah berikan ketenangan dalam hati, ini adalah rambu-rambu ya, sebagai rambu hijau. Bahwa apa? Bahwa sebenarnya Allah akan tolong dengan memberikan banyak solusi untuk kita menyelesaikan persoalan tersebut. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru di langkah 1 ya. Insya Allah di kesempatan lain kita akan sambung untuk langkah 2
3, 4, dan juga 5. Ya, mudah-mudahan Allah masih berikan umur yang panjang untuk kita, untuk sama-sama belajar, untuk terus belajar memperbaiki diri, dan ikhlas menerima setiap persoalan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukupkan, kita sambung dengan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz kita Kang Udin Yulianto yang telah memaparkan solusi dari persoalan kehidupan kita. Ya, Insya Allah setiap ada permasalahan Allah sudah siapkan solusinya. Nah, itu harus menjadi keyakinan kita. Dan sebagai jadi, insya Allah cara untuk mendapatkan solusinya adalah hal-hal yang tidak terlalu sulit ketika kita mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk saja kepada acara kita selanjutnya, yaitu tanya jawab ya. Tanya jawab atas apa yang bisa berasal dari apa yang disampaikan oleh Kang Udin tadi, ataukah juga hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan. Silakan kami beri kesempatan, bisa bertanya melalui chat ataupun bertanya langsung. Kalau bagi yang ingin bertanya langsung, saya silakan raise hand, angkat tangannya, dan bisa dibuka mic-nya. Yang pertama ini ada dari Ibu Kuatmi. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Kang. Terima kasih Kang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ikhlas, gimana cara kita untuk bisa hati kita bisa ikhlas? Karena terus terang saya susah untuk selalu ingat dengan kejadian-kejadian yang sudah menimpa saya masa lalu. Untuk mengikhlaskan, untuk menutup itu gimana Kang caranya, solusinya? Itu aja. Oke. Ya. Baik. Ya, lanjut. Silakan Kang. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bagaimana kemudian langkah kita untuk mengikhlaskan sesuatu ya. Ini memang segala sesuatu perkara hati. Terkait dengan perkara hati ini memang tidak mudah ya. Harus dibutuhkan butuh latihan. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali adalah meyakini bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Jadi yakini dulu bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diterima. Kita kalau kemudian tidak meyakini bahwa ini dari Allah, bahwa ini adalah karena ulah manusia, karena ulah dari teman kita, karena kesalahan orang lain, nah ini nanti kita jadi akhirnya menyalahkan Allah juga. Nah, ini tidak boleh pada tingkatan itu ya. Menyalahkan Allah itu tidak boleh. Maka kita harus yakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan ikhlas ya. Karena kalau sudah kita kembalikan, oh ini dari Allah, sudah. Oh ini dari Allah, ya sudah, kita ikhlas. Kemudian yang kedua adalah setelah kita meyakini bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita menata hati kita. Coba memandang ke depan jauh ya. Bahwa apa yang sudah terjadi, ya biarlah terjadi. Sekarang bagaimana kemudian kita menata hati kita untuk orang lain, untuk masa depan. Kalau bahasanya anak muda itu adalah move on ya. Bahasanya anak muda itu move on. Kalau orang tidak bisa move on, maka yang ada dalam hatinya itu pasti rasa kecewa, rasa sedih, rasa kesel, rasa bimbang dan sebagainya. Tapi kalau seseorang sudah bisa move on, berarti dia sudah bisa memandang ke arah depan ya. Meninggalkan masa lalu. Seperti spion itu ya jangan dilihat terus. Lihatnya sesekali saja. Tapi fokus kita adalah ke depan. Karena di depan itu ada Allah. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah itu pasti sudah menyiapkan kado terbaik kita di depan sana. Ya. Tatkala kita nanti sampai di perhentian di depan sana itu,
Allah sudah siapkan kado untuk diri kita. Apakah kemudian kita akan berhenti di sini, tetap menoleh ke belakang, atau kembali ke belakang, sehingga kita nggak sampai di tujuan depan, sehingga kado yang sudah Allah siapkan tidak akan pernah kita terima. Maka tetap fokus ke depan, yakin bahwa di depan sudah Allah siapkan kado terindah untuk diri kita. Ganti, ya. Kalau saya sering menyebutkan adalah ganti. Allah sudah ganti segala sesuatu itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu doa saya adalah ketika kita ataupun teman-teman kita sedang punya masalah, punya problem, atau sedang sakit, maka kita mendoakan kepada mereka agar Allah ganti sakitnya itu dengan kebaikan-kebaikan yang tak terbatas. Tatkala seseorang atau kawan kita sedang dirundung masalah, sedang diuji oleh Allah, maka mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah ganti. Ini doa kita ya kepada orang lain. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah bahwa kita harus meyakini bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala keburukan itu atas kesalahan diri kita sendiri. Maka yang harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa tatkala ada kekurang cocokan dalam hati, ini berarti atas kesalahan diri kita. Tatkala atau dalam bahasa gampang begini, kenapa kemudian kok saya bisa ditipu oleh orang lain? Kenapa kok saya bisa dikibulin teman sendiri misalnya? Kenapa saya kok bisa seperti ini? Mengalami hal ini sampai orang lain itu tega menyakiti saya dan sebagainya. Nah, itu semua karena atas kesalahan diri kita sendiri. Kita kurang belajar dari masa lalu sehingga kita dimanfaatkan oleh orang lain. Kita kurang belajar dari masa lalu sehingga apa? Sehingga kita mudah ditipu, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sekali lagi, apapun kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala keburukan itu atas kesalahan diri kita sendiri. Insya Allah demikian Bu Fatmi ya. Ayo, terima kasih atas Ya. jawabannya. Oke, siap. Oke, silahkan Gus. Baik, terima kasih Bu Kuatmi. Silahkan bagi yang akan bertanya melalui mic bisa disiapkan dengan mengangkat tangannya. Sambil saya bacakan pertanyaan yang sudah ditulis melalui ruang chat. Ya. Ini yang pertama ada permohonan ini Kang. Kalau boleh di-share file PowerPoint-nya di grup ya, dari Pak Irwin. Nah, nanti monggo disiapkan karena baru materi solusi yang pertama. Ya mungkin nanti kalau sudah komplit akan kita share itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita curhat kepada teman atau orang kalau kita punya masalah? Dari Kurnia Sari Alvan. Silahkan, Kang. Ya, oke. Baik, Gus ya. Saya satu yang tadi yang terkait dengan pertanyaannya nanti untuk di-share materinya, insya Allah kita sudah siapkan materi bentuk PDF-nya dan itu beberapa waktu yang lalu sudah kita bagikan untuk teman-teman yang baik curhat secara langsung ataupun kita bagikan yang membutuhkan ya. Dan mereka bisa langsung praktekkan. Hanya saja memang ada kendala dalam mereka memahami dan juga mempraktekannya. Maka kemudian pentingnya materi ini kami sampaikan di malam hari ini. Dan nanti insya Allah tetap kita akan bagikan, ya meskipun materinya belum selesai kita sampaikan Kang Guswi, tidak apa-apa, nanti tetap kita bagikan, sehingga di pekan berikutnya mereka sudah punya gambaran, kira-kira itu materinya seperti apa. Ya. Jadi barangkali ada yang sudah praktek, ada yang mungkin masih bingung, ini kok tulisannya kayak begini, maksudnya apa. Nah, kajian ini pentingnya adalah menjelaskan dari apa yang sudah kita bagikan. Insya Allah begitu. Nanti boleh kita share, kita sudah siapkan materinya ya. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi, boleh nggak kita kemudian kita curhat ke siapa Gus? Ke orang lain gitu ya sudah? Ya, curhat ke orang lain, oke ya. Jangan segala sesuatu itu kita curhatkan. Ya, jangan segala sesuatu itu kita curhatkan. Ada batasan-batasan dan tidak semua orang itu boleh kita curhati. Ini penting ya.
Tidak semua hal harus kita curhatkan dan tidak semua orang bisa kita curhati. Ada kriteria-kriteria tertentu ya. Yang memang apa? Yang memang kemudian orang-orang yang tatkala kita mau curhati itu adalah orang yang memang sudah punya kafaah di bidangnya. Karena kalau mereka tidak punya kafaah di bidang yang sedang kita curhati itu, maka bukan hanya sekedar curhat, malah jadi berantakan nantinya. Atau kemudian kita salah orang dalam curhat kita itu, maka nanti jadi bukannya curhat kita itu harus dirahasiakan, tapi malah jadi omongan publik. Ini juga tidak baik ya. Karena segala sesuatu kita harus yakinkan betul bahwa orang yang kita ajak konsultasi itu, yang kita curhatkan itu adalah betul-betul nanti dirahasiakan ya. Makanya pernah kemarin di grup Manut Quran yang 1 atau 2 ya, saya lupa itu, ada yang mau curhat tentang permasalahan keluarganya di grup. Nah, maka langsung saya bilang jangan ya, tidak boleh ya. Masalah tentang pribadi, keluarga jangan diumbar di grup seperti itu. Boleh nanti langsung jawab secara pribadi, konsultasi secara pribadi itu. Tapi saya tidak mengizinkan untuk di-share di grup. Apalagi kemudian sampai cerita di Facebook, cerita di sosmed, di Instagram, itu jangan. Ya, ini tidak baik. Atau kemudian di TikTok, Masya Allah ya. Kalau melihat TikTok yang sekarang itu isinya curhatan semua. Ya. Ini tidak boleh ya. Terkait dengan rumah tangga, kehidupan pribadi itu tidak boleh. Ya, ada batasan-batasan. Jadi sekali lagi, curhat boleh, tapi harus kepada orang-orang tertentu memang punya kafaah di bidangnya dan dipastikan bahwa apa yang kita curhatkan itu akan menjadi rahasianya. Oke? Baik, itu Bos. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan ya, Bapak Ibu Kurniasari ya. Mau bisa dipahami kepada siapa kita harus curhat ya. Yang jelas jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut kita itu skrip ya, itu kemudian malah tersebar. Ini yang harus kita jaga kehati-hatiannya. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Murniani ya. Assalamualaikum, saya mau bertanya terkait masalah hutang piutang. Apakah hutang piutang ini ujian atau musibah? Mohon pencerahannya. Syukran Ustaz. Ya. Silakan Kang. Oke, baik. Hutang piutang ini ujian ataukah musibah begitu ya. Sekali lagi tadi, ini hanya terkait dengan sudut pandang saja. Dari mana kemudian kita memandangnya? Dari sudut yang berbeda tentu nanti akan melihat berbeda lagi. Satu orang akan melihat bahwa oh, ini tuh ujian agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan juga di derajat di hadapan manusia. Tapi bagi sebagian orang yang lain memandangnya ini tentu menjadi sebuah musibah. Kenapa? Karena mungkin bagi mereka ya ini suatu yang nggak sedikit hutangnya, misalnya sampai ratusan juta atau sampai miliaran, hingga seseorang itu tidak punya apapun. Ini satu contoh misalnya, ini yang sering terjadi di masyarakat. Awal-awal mereka punya mobil, punya rumah mewah dan sebagainya, tapi karena lantaran hutang, kemudian mereka harus mengikhlaskan semua itu, hingga mereka tidak punya apapun, dan mereka rumah pun akhirnya harus ngontrak, dan mereka tidak punya pekerjaan, harus menjadi buruh. Ya mungkin barangkali bagi sebagian orang ini adalah anggapannya adalah sebuah musibah, karena dari kehidupan yang dulu seperti apa, sekarang kehidupannya bagaimana. Ini bagi sebagian orang mungkin sebuah musibah. Tapi kalau kita kemudian melihat dari sisi yang lain, bisa jadi ini adalah ujian. Dan tatkala bisa melewati itu, maka Allah sebenarnya akan angkat ke derajat yang jauh lebih tinggi lagi. Selesaikan semua hutangnya, tidak punya aset, tidak apa-apa, tidak punya rumah, tidak apa-apa, kehilangan apapun, tidak apa-apa, asal masih punya Allah, asal masih punya keimanan. Dan itulah yang nanti akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kenapa? Karena seseorang tatkala masih dirundung hutang, itu jangankan kok ketemu orang yang ngasih hutang, ya ngasih pinjaman. Itu ketemu teman sendiri aja malu, ketemu teman sendiri aja takut gitu ya. Di rumah hanya mengunci diri, menutup diri, ada orang datang mau ngantar makanan itu aja sampai kemudian sudah curigaan, jangan-jangan yang datang ini penagih hutang.
Jangan-jangan yang datang debt collector. Jadi muncul kemudian rasa takut dan hanya kehinaan-kehinaan yang dia rasakan. Maka dengan kemudian hutang tadi bisa jadi tatkala menyikapi ini adalah sebuah ujian yang harus mengangkat dirinya ke derajat yang jauh lebih tinggi lagi, tapi satu sisi orang bisa saja menganggap ini sebuah masalah, sebuah hal-hal yang akan membuat kita tuh semakin terpuruk dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cirinya adalah tatkala Allah hadirkan ujian, disebut ini sebagai ujian ataupun musibah, itu adalah tatkala kita sedang ada persoalan dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian. Tapi tatkala kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan persoalan oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, sedangkan itu malah membuat kita semakin jauh dari Allah, ini bisa jadi adalah laknat ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah tadi gitu ya. Maka kadang saya bingung dengan teman-teman. Ya, ada orang yang mereka itu pengen berubah kehidupannya, kemudian masih punya hutang yang cukup banyak, untuk melakukan ibadah saja masih berat. Nah, ini sebenarnya adalah terkait dengan niatan dari masing-masing. Itu insya Allah, Gus. Jadi kalau kemudian dipandangnya seperti apa, sekali lagi dari sudut pandang mana mereka melihat hutang tersebut. Oke, gitu Gus. Baik, terima kasih Kak. Ya, semoga bisa memperjelas Bu Murniani ya terkait dengan bagaimana memposisikan apakah hutang piutang itu musibah atau ujian. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya dari ini namanya nggak ada ya, namanya nama HP. Langsung saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya bagaimana caranya agar kita selalu berprasangka baik pada Allah dan tidak gampang juga berprasangka baik pada orang. Mau tanya bagaimana caranya agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak gampang juga berprasangka baik pada orang. Monggo dijawab Kang. Ya, Sudah oke. paham maksudnya. Ya, jadi itu ya. Jadi memang ini terkait dengan mindset sekali lagi ya. Kalau ini adalah terkait dengan mindset, maka mindset kita itu harus selalu kita isi dengan kebaikan. Kalau kemudian mindset otak kita itu kita isi dengan keburukan, maka yang ada adalah keburukan. Tatkala kita itu bertemu dengan orang lain, itu pasti isinya adalah curigaan terus isinya. Bahkan tatkala Allah berikan hadiah pun kita masih curiga, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ini adalah merupakan sebuah prasangka yang tidak baik kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita itu bisa selalu berprasangka baik kepada Allah? Maka harus senantiasa dilatih. Otak isi dengan hal-hal positif. Hal-hal negatif tolong buang, jangan dimasukkan. Jangan sering nonton TV isinya berita, jangan sering baca koran isinya berita, jangan membaca sosmed isinya berita. Karena 90% dari berita itu isinya negatif. Saya sering menyampaikan ke teman-teman begini. Kenapa? Ini kalau kita belajar dari sejarah. Kenapa kalau kemudian zaman waktu kita kecil, era-era zaman dulu itu tidak ada orang yang bisa membobol ATM. Jarang ada orang yang ngerampok punya senjata api. Itu jarang banget. Itu terjadi kapan? Terjadi setelah media begitu bebas. Ada perampokan bank, diliput media. Ada pembobolan ATM, diliput media. Akhirnya apa? Orang di luaran sana belajar, masuk ke otaknya. Anak-anak masih kecil, usia remaja masuk ke otaknya. Maka muncul geng-geng yang ada di kampung-kampung, di kota-kota itu yang suka mengganggu orang yang lewat dan sebagainya dengan cara mabuk dan sebagainya, dengan membawa senjata tajam dan sebagainya. Itu kenapa? Lantaran mindsetnya diisi dengan hal-hal negatif. Seandainya kalau kemudian berita-berita tentang perampokan bank, berita-berita tentang pencopetan, pembunuhan dan sebagainya itu dihilangkan dari berita, saya yakin tidak akan ada generasi berikutnya
itu yang meniru cara itu. Ya, karena ini semakin canggih orang belajar. Karena apa? Terkait dengan tadi mindset. Akhirnya orang yang di rumah itu cara tahu, oh ternyata ATM itu bisa dibobol. Begini caranya. Asal bongkar, bawa lari, nanti bongkarnya ATM di tempat lain, di tempat yang sunyi, yang aman, dan seterusnya. Ya. Ini sekali lagi tentang mindset yang salah masuk dalam otak. Maka termasuk kita husnudon kepada Allah, maka juga begitu. Masukkan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, segala sesuatu yang buruk itu atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Begitu terus. Allah itu tidak mungkin menjerumuskan saya. Allah itu tidak mungkin ngasih beban yang saya itu nggak sanggup memikulnya. Hal positif itu harus senantiasa kita masukkan dalam otak kita. Insya Allah nanti kita akan jadi husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi saya melihat sekali lagi intinya adalah teman-teman harus belajar mulai memasukkan mindset-mindset yang positif. Jangan mindset-mindset yang negatif. Kalau kita sering bertemu dengan orang yang cuma mengeluh, sering mengeluh, maka ya kita akan juga jadi ikut-ikutan mengeluh. Tapi kalau kita sering bersama dengan orang-orang yang bersyukur, orang husnudon, orang yang positif, maka kita juga akan sama jadi orang-orang yang positif, orang yang husnudon, dan orang-orang yang mau bersyukur. Insya Allah demikian, Gus. Baik, Kang. Luar biasa. Insya Allah ya, selalu positive thinking ya. Dan itu yang menjadi salah satu sarana kita untuk bisa terjaga ya prasangka kita. Baik, ini nyambung ya. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya bagaimana caranya agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan tidak gampang juga. Oh, maksudnya tidak gampang juga berprasangka buruk kepada orang. Jadi tadi sudah ya. Saya kira sudah komplit jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Tommy Firmansyah atau Mas Tommy. Assalamualaikum Ustaz, gimana mujahadah agar hati pikiran agar setiap kemauan yang inginkan tidak berpikir hutang gitu. Nah, ini kan. Mungkin ada masalah kepikirannya masih ya selesainya dengan hutang nanti gampang saya itu. Ini gimana Kang cara mujahadahnya agar pikiran kita bisa ada solusinya. Silakan Kang. Ya, oke. Ini yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas sebelah ya, di komunitas yang mereka memang isinya orang-orang yang punya permasalahan dengan hal itu dan mereka saling mensupport, memotivasi antara satu dengan yang lainnya. Satu adalah berkomunitaslah, bergabung bersama dengan teman-teman yang mereka bisa saling mensupport, bisa saling memotivasi, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tatkala kita sendirian, itu pasti isinya kayak begitu. Yang kita pikirkan itu pasti begitu lagi. Tatkala kita berikhtiar sendirian, ya, nanti tiba-tiba mentok di satu jalan, kita akan kembali lagi berpikir tentang hutang kita muncul, tentang anak kita, tentang persoalan keluarga kita akan kembali muncul lagi. Kenapa? Karena kita sendirian. Tapi tatkala kita berkelompok, berkomunitas, bersama-sama, berjamaah, tatkala kita mentok, kita bukan yang menoleh ke belakang, tapi menoleh ke kanan kiri. Oh, ada kawan saya, ada teman saya. Kita sama-sama mentok. Yuk cari solusinya, cari jalan keluarnya. Fokusnya kepada bagaimana menemukan solusi, bagaimana cara menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kita, bukan melihat ke belakang. Jadi fokuslah kepada ibadah, fokuslah kepada tujuan akhirnya. Itu yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita berkomunitas ya, bersama-sama. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan mengisi banyak waktu kehidupan kita itu untuk belajar dan belajar. Jangan luangkan waktu kita itu untuk berdiam diri, tapi harus belajar ya. Harus belajar. Belajar dengan siapapun, buka gelas pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima segala ilmu orang lain. Ya, jangan sombong dengan ilmu yang sudah kita miliki. Saya pun masih belajar dengan para guru-guru yang lain. Saya pun masih terus membuka diri untuk belajar dan terus belajar. Ya, kenapa? Karena kita masih punya sisi kekurangan dan itu harus kita akui. Ya. Dan yang ketiga adalah fokuslah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mau banyak ibadah, maka insya Allah yang tadi bayang-bayang hutang itu akan
akan hilang. Coba sekali waktu kok serasa, kalau orang Jawa bilang ngelangut ya, maka kemudian diisi dengan baca Quran. Kok belum selesai, isi lagi, masih banyak waktu yang kosong, isi lagi, baca Quran lagi, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Inilah yang dilakukan oleh teman kita yang kemarin bisa menyelesaikan hutang 300 juta dalam waktu 21 hari. Selesai pulang dari masjid, ngaji lagi, baca Quran lagi, ngaji lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, begitu. Diisi dengan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan sampai kemudian otaknya itu diisi dengan hutang. Akhirnya pikirannya penuh dengan hutang dan tidak bisa untuk melangkah ke depan. Insyaallah 3 itu jawaban Gus Wi. Ya, baik, terima kasih Kang. Luar biasa ya. Jadi menjaga keistiqomahan dalam berpikir ini menjadi penting ya, agar kemudian kita tidak selalu berpikir solusinya ke itu aja gitu. Ya, ini memang perlu berlatih dan isi dengan hal-hal positif agar pikiran kita tidak kemudian kembali lagi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuli Ningsih. Assalamualaikum Ustadz, kalau misalkan kita tutup hutang dengan menjual aset rumah warisan, bagaimana? Nyuwun penyerahannya. Ya. Lalu sisanya kita belikan rumah lagi gitu ya Ustadz. Karena katanya rumah warisan itu nggak boleh dijual. Silakan kan. Ya, oke, baik. Ini harus kemudian kita pahami adalah terkait dengan hukum waris ya. Yang disebut sebagai warisan itu adalah peninggalan dari orang tua yang kemudian diberikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hak dan kewajiban ya, setelah dikurangi hak dan kewajiban. Contoh misalnya setelah dikurangi, misalnya orang tua kita masih punya hutang, ya berarti diselesaikan dulu hutang-hutangnya itu. Kemudian orang tua kita pernah bernadar ingin ngasih ke anak yatim misalnya, itu diberikan dulu. Kalau semua sudah diselesaikan, sudah ditunaikan, baru kemudian itu menjadi hak waris ya. Baru kemudian dibagi berapa yang menerima atau berhak menerima waris tersebut. Nah, kalau kemudian termasuk ini ada warisan rumah ya, boleh nggak kemudian rumah ini dijual? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk menjual rumah warisan. Hanya saja kadang rumah itu menjadi kenangan untuk anaknya, kadang menjadi kenangan untuk cucunya ya. Lalu kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah boleh nggak kemudian rumah itu dijual untuk membayar hutang, jadi karena itu adalah aset, maka diperbolehkan ya. Apalagi kalau itu adalah hutangnya orang tua ya, yang sudah meninggal, maka ya adanya aset rumah ya sudah dijual untuk melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal. Jangan ditahan lagi kalau memang orang tua sudah meninggal. Nah, kalau kemudian untuk menyelesaikan hutang kita ya tidak masalah ya, boleh saja hutang kita dibayar dari kita menjual aset. Dan kalau memang itu masih ada sisanya, dibelikan rumah lagi, itu jauh lebih bagus lagi. Insya Allah demikian Gus ya. Ya, baik. Bisa dipahami ya Ibu Yuli ya, terkait dengan bagaimana mengelola aset dari keluarga ketika menjadikan salah satu solusi untuk penyelesaian. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Yatino ya. Assalamualaikum Kang, bagaimana cara kita meminta maaf kepada seorang yang keberadaannya kita sudah tidak tahu di mana adanya? Terima kasih Kang. Gimana Kang? Ya. Baik. Kalau kemudian kita tidak tahu di mana keberadaannya, sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang menyampaikan kepada orang tersebut ya. Karena sudah tidak tahu mau bagaimana lagi ya. Kalau memang mereka masih adalah ahli waris, sudah temui ahli warisnya. Barangkali mereka tahu di mana orang tersebut, atau mungkin ada teman dekatnya, coba cari, barangkali mereka tahu posisinya ada di mana ya. Tapi kalau memang semua langkah, semua jalan sudah dilakukan dan itu tidak ketemu juga, maka sampaikan permohonan maaf itu, tobat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti sudah di luar kendali diri kita ya. Seperti itu Gus. Oke, baik. Oke. Jadi seperti itu Pak Yatino ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Yatino? Silakan. Bisa langsung juga. Ya, ini saya buka unmute-nya.
Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau cukup dulu? Nanti bisa Cukup. ditulis. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Murniani lagi. Syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah diperbuat. Amin. Karena dari hari kemarin saya sudah ditagih sama orang bank, sepupu dan teman saya, jadi saya merasa bersalah. Semoga ada solusinya karena saya berniat baik untuk melunasi utang-utang. Astagfirullah. Ya, bismillah. Semoga dimudahkan, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Juhadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sering muncul rasa malu untuk meminta kepada Allah karena setiap masalah datang ternyata adalah kesalahan saya sendiri. Saya takut dicuekin Allah. Gimana ini, Kang? Ya. Silahkan, Kang. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku apapun itu, maka Allah akan berikan jawaban. Allah akan merespon, ya. Dan semua, bahkan Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah meskipun itu hanya soal sendal yang hilang. Jadi soal perkara sendal hilang aja kita boleh minta kepada Allah, apalagi perkara-perkara yang besar. Dan bahkan Allah menyebutkan termasuk orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sombong. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah dalam artian tidak mau berdoa dan tidak mau meminta kepada Allah. Ini termasuk orang-orang yang sombong dan menjadi terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita tidak pernah minta kepada Allah. Bukan soal malu, ya, bukan soal malu, karena seberapapun besar doa dan permintaan kita itu sejatinya di hadapan Allah itu sangatlah kecil dan sangat gampang untuk Allah itu mengabulkan atau mewujudkannya. Yakin saja, bismillah, minta aja ya. Kang, yang kemarin belum dikabul, ini masa minta lagi yang lain? Enggak apa-apa, minta aja. Karena bisa jadi doa-doa kita itu diakumulasi gitu ya. Doa-doa kita akan diakumulasi dan kemudian Allah berikan dalam jumlah yang jauh lebih besar dalam kebaikan yang lainnya. Insya Allah demikian. Itu Gus Wi. Baik. Ya. Luar biasa ya. Bapak sekalian, jadi nggak perlu malu lah untuk meminta pada Allah. Ya, insya Allah, karena tugas kita ya berdoa memohon pada Allah gitu ya, dan Allah itu senang bagi hamba-hambanya yang mau untuk meminta kepadanya. Jadi silahkan Pak Juhadi selalu berdoa meminta pada Allah gitu ya. Ya. Baik, lanjut ini sudah ya. Sepertinya pertanyaannya sudah, Kang. Oke. Ya. Silahkan, mungkin bisa dibikin closing statement. Oke. Silahkan, Kang. Ya, oke. Baik. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita hidup di dunia ini itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, ya. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian berupa kebaikan ataupun ujian berupa keburukan untuk diri kita. Tatkala kita diuji kebaikan oleh Allah kok gagal, maka Allah akan berikan ujian keburukan untuk diri kita. Dan ujian yang Allah berikan itu sejatinya adalah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Karena tatkala kita bisa ikhlas menerima dan kemudian melaluinya dengan baik, maka Allah akan respon dengan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Salah satunya adalah dengan memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan tatkala hati kita sudah tenang, maka insya Allah Allah akan bantu dan turunkan pertolongannya. Coba teman-teman cek, kawan-kawan yang mereka bisa melalui masa-masa ujian ini, bisa menyelesaikan ujian dengan baik, Allah hadirkan lunas hutang dan sebagainya, itu pasti diawali dengan rasa tenang dalam hatinya. Insya Allah, demikian Gus. Ya, terima kasih Kang Udin Yulianto. Bismillah ya Bapak Ibu sekalian ya, kita bikin ketenangan hati kita. Ya tentunya ketika kita ingin tenang, sebagaimana yang disampaikan Kang Udin, ya kita harus kembali kepada pemilik hati. Nah itu ya,
mendekatkan diri kita kepada pemilik hati, yaitu Allah SWT. Insya Allah hati kita tenang ya. Tak mainul qulub itu ya. Jadi hati kita menjadi tenang. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah ini sudah jam 21.43. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis sehingga kita harus bikin link yang baru. Ya, semoga tidak akan terjadi di pertemuan berikutnya. Dan yang jelas kita selalu berusaha bagaimana menjaga hati kita, pikiran kita, gitu ya, selalu positif, selalu lurus ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu nanti akan menjadi solusi atas urusan-urusan atau masalah-masalah yang muncul pada kita. Baik, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki buku Manut Quran, ya silakan nanti bisa menghubungi kami. Dan silakan Bapak Ibu bisa menge-save ya nomor admin ya, nomor admin yang menginfokan kegiatan kajian online ini ya, agar nanti kita bisa memberikan informasi itu terus-menerus setiap pekan. Silakan di-save, diberi nama ya, admin kajian Manut Quran atau admin kajian gitu aja nggak apa-apa, sehingga nanti ketika kita share info itu nanti bisa langsung masuk dan Bapak Ibu akan mengetahui setiap malam Jumat atau Kamis malam kita akan selalu adakan kajian seperti itu. Dan insya Allah ini sedang kita coba agendakan Bapak Ibu sekalian untuk kita akan memulai seminar kajian seminar Manut Quran ya, bisa kaya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki lembaga atau komunitas yang ingin menghadirkan Kang Udin secara offline, ya insya Allah akan kita agendakan ya, seperti itu. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi kami untuk ketentuannya dan yang lainnya. Insya Allah harapan kami nanti ketika kita bisa secara offline, ya banyak hal yang bisa kita lebih dekatkan ya terkait dengan materi-materi yang kita siapkan selama ini. Baik, demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti video dan lainnya akan kita share di grup untuk menambah pengayaan dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup forum kita Zoom kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya